Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai anti korupsi khususnya di instansi tempat saya bekerja. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, yang kedua, suap menyuap, ketiga, pemerasan, keempat, perbuatan curang, kelima, penggelapan jabatan, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Penyebab korupsi adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan, keuntungan korupsi yang lebih tinggi, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Untuk dapat menumbuhkan kesadaran anti korupsi, penting bagi kita mengetahui nilai dasar anti korupsi. Berikut adalah 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah suatu upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan atau tindakan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun pihak lain. Contohnya di lingkungan puskesmas adalah dengan membuat laporan pasien yang sesuai dengan fakta, tidak melebihkan hanya untuk mendapatkan jasa pelayanan medis yang lebih besar. Yang kedua adalah peduli, yaitu kesadaran kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah membantu rekan kerja kita saat mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah mandiri, yaitu kesadaran di mana kita dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Contohnya adalah dengan mengerjakan tugas sendiri tanpa membebankan kepada orang lain. Yang keempat adalah disiplin, yaitu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Contohnya adalah datang tepat waktu dan pulang setelah jam kerja. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan kita kepada orang lain atau orang lain kepada kita. Contohnya adalah menjaga fasilitas kesehatan yang ada, tidak menggunakannya untuk kepentingan praktik pribadi. Yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras adalah usaha untuk melakukan sesuatu tanpa patah semangat. Contohnya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik hingga pada masyarakat di daerah terpencil. Khususnya untuk tenaga kesehatan, masa pandemi ini menuntut untuk bekerja lebih dari biasanya. Yang ketujuh adalah sederhana, artinya tidak berlebihan. Contohnya dengan memakai seragam sesuai dengan peraturan, tidak memakai perhiasan saat bekerja. Yang kedelapan adalah berani. Berani menyatakan kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani menolak kejahatan, dan berani membela demi kebaikan. Contohnya adalah berani menegur rekan kerja yang tidak patuh pada prokes dalam masa pandemi ini. Yang terakhir adalah adil, artinya tidak berat sebelah. Sebagai contoh, dengan memberlakukan sistem antri dalam pelayanan kesehatan, tidak mengutamakan kerabat atau kenalan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih dulu. Pencegahan korupsi dapat kita lakukan melalui dua cara, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia itu sendiri. Perbaikan sistem dapat kita mulai dengan menguatkan kembali peraturan perundang-undangan tentang tindak korupsi, reformasi birokrasi, penegakan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good government.
Sedangkan dari perbaikan manusia, yang dapat kita lakukan adalah memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengetas kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi.